Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Wildan Aulur Rahman. Saya adalah mahasiswa Universitas Airlangga dengan program studi Sistem Informasi dengan NIM 081911633012. Dan kali ini saya akan berbagi mengenai pengetahuan dan juga pelajaran terkait dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Hari ini saya akan bercerita dan berbagi mengenai 3 materi, yaitu yang pertama adalah penetapan tujuan, yang kedua adalah perencanaan, dan yang ketiga adalah staffing. Oke, tujuan atau penetapan tujuan itu adalah materi yang berkaitan mengenai bagaimana sebuah organisasi itu menetapkan sebuah tujuannya. Apa yang diinginkan organisasi itu dengan menentukan tujuan dan bagaimana tujuan ini bekerja dalam menentukan performa dari sebuah organisasi. Kemudian materi mengenai perencanaan adalah materi yang akan menerangkan atau materi yang akan bercerita mengenai bagaimana langkah-langkah yang harus disusun oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan juga memastikan keberlangsungan perusahaan itu atau organisasi itu agar dia bisa mencapai tujuan tadi, yang pertama. Kemudian yang ketiga mengenai staffing adalah bagaimana caranya sebuah organisasi atau perusahaan itu mengambil sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka melaksanakan tugas, melaksanakan fungsinya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ada 3 materi yang akan saya bagikan hari ini, yaitu penetapan tujuan, perencanaan, dan juga staffing. Oke, berbicara mengenai materi yang pertama, yaitu tujuan organisasi. Phillips C. Packard mengatakan bahwa when we plan, we prepare for an action. To prepare a plan for action means that we are looking towards the future. In other words, we are concerned with time. Ya, jadi dari pernyataan Phillips tersebut, beliau mengatakan bahwa ketika kita menentukan sebuah perencanaan, ya, berarti kita merencanakan sebuah aksi, kita merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, realistis atau sejalan dengan tujuan organisasi adalah target akhir yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang artinya, tujuan organisasi ini adalah biasanya ada di fase pertama atau fase awal ketika organisasi itu baru dibentuk. Jadi ketika organisasinya masih awal, baru dibentuk, maka orang-orang dalam organisasi tersebut akan berpikir, akan berbagi mengenai kenapa sih kita membangun organisasi ini, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita berikan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Itu adalah tujuan organisasi, ya. Jadi tujuan organisasi itu ditetapkan di awal agar orang-orang yang ada di dalamnya tahu akan berjalan kemana organisasi itu. Nah, tujuan organisasi sendiri secara konsep, ya, ini merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi itu pada masa yang akan datang. Walaupun dia ditetapkan di awal, tapi targetnya atau concernnya itu adalah pada masa yang akan datang. Jadi dia sifatnya berbeda dari penetapan yang sekarang, dan dia dilakukan atau ditetapkan itu untuk mencapai waktu yang akan datang. Jadi ada jarak di situ, ada unsur waktu di dalam tujuan organisasi. Nah, dengan demikian ada dua unsur penting yang bisa kita dapatkan dari tujuan organisasi, yaitu yang pertama adalah kondisinya atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dan yang kedua adalah usahanya atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, karena tadi kan ada time frame-nya, ada waktunya, ada kronologinya. Jadi tujuan ditetapkan, kita mau apa sih sekarang gitu, apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita dapatkan, itu tujuannya ditetapkan, tapi tujuan itu akan dicapai pada masa yang akan datang. Nah, dalam time frame ini, dalam batasan waktu ini, akan ada langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi konsep tujuan organisasi secara sederhana adalah seperti itu. Nah, tidak kalah penting lagi dalam tujuan organisasi ini, karena organisasi itu kan orangnya banyak, ya. Ada beragam-ragam orang di dalam sana. Ada banyak orang, banyak kepala, banyak ide, banyak visi, banyak misi, banyak pikiran di dalam sana. Nah,
Maka penting bagi organisasi itu untuk bisa menyatukan pendapat, menyatukan visi, menyatukan arah, agar semua orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, maka tujuan organisasi ini juga harus dapat dipahami oleh semua anggota organisasi, semua jajarannya, semua stafnya, manajernya, bosnya, semua harus paham organisasi itu berjalan untuk apa, tujuannya apa. Kenapa harus demikian? Karena dengan memahami tujuan itu, maka si staff ini akan tahu dia bekerja itu untuk apa. Si manajer akan tahu dia bekerja itu untuk mengawasi staffnya untuk melakukan apa. Nah, dengan proses kerja yang terarah, maka performa dari masing-masing anggota organisasi ini juga akan menjadi lebih baik. Sehingga ketika mereka berusaha melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasinya, mereka akan melaksanakannya dengan maksimal dan juga optimal. Nah, itu pentingnya dalam tujuan organisasi itu, semua orang dalam organisasinya juga tahu apa sih yang ingin mereka dapatkan, apa sih yang ingin mereka bagikan, apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi, seperti itulah tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian ya, untuk dalam lingkup penerapannya atau dalam lingkup di mana dia akan dilaksanakan. Nah, tujuan organisasi itu ada tujuan intern dan juga tujuan ekstern. Tujuan internal dan eksternal. Ya, internal eksternal, intern ekstern sama. Ya. Tujuan organisasi internal ini adalah yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia menjawab pertanyaan, organisasi ini ada, apa sih yang ingin kita dapatkan dari organisasi itu? Nah, itu adalah tujuan organisasi yang bersifat intern. Sedangkan tujuan organisasi yang bersifat ekstern, dia mengarah kepada orang lain atau kepada lingkup di luar organisasi itu sendiri. Misalnya, sebuah organisasi bertanya, kita ada organisasi, lalu apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat? Untuk apa organisasi ini hadir untuk masyarakat? Apa nilai-nilai yang ingin kita berikan kepada orang lain di luar sana? Nah, itu adalah tujuan ekstern dari organisasi itu. Ya, jadi tujuan organisasi menurut lingkupnya ada dua, internal dan juga eksternal. Internal menjawab kebutuhan organisasi itu sendiri, dan eksternal menjawab kebutuhan orang lain yang ada di luar organisasi itu. Kemudian, tujuan organisasi juga dapat dibagi berdasarkan sudut pandang ya. Sudut pandang yang berkepentingan. Jadi ada 5 tujuan organisasi berdasarkan sudut pandang yang berkepentingan. Yang pertama adalah tujuan masyarakat atau society goals. Yang kedua adalah tujuan keluaran atau output goals. Dan yang ketiga adalah tujuan sistem atau system goals. Yang keempat, tujuan produk atau product goals. Dan yang kelima adalah tujuan turunan atau derived goal. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan masyarakat atau society goals. Ya, tujuan masyarakat dalam sudut pandang tujuan organisasi ya, ini adalah tujuan yang didasarkan kepada nilai-nilai apa yang ingin diberikan organisasi itu kepada masyarakat ya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga nilai budaya dari suatu masyarakat yang ada di sekitar organisasi itu atau dalam lingkup yang lebih luas. Itu adalah society goals. Society berarti hubungannya dengan masyarakat. Organisasi ini kepada masyarakat itu berperan seperti apa? Nah, itu society goals. Yang kedua adalah output goals. Nah, keluarannya seperti apa? Keluaran yang dimaksud adalah bentuk produknya, bentuk jasanya. Apakah dia mengeluarkan produk berupa makanan, minuman, jasa, distribusi barang, dan yang lain-lain. Itu adalah output goal. Jadi mereka ingin produk akhir atau outputnya itu seperti apa. Itu adalah tujuan keluaran atau output goal. Yang ketiga adalah tujuan sistem atau system goal. Nah, ini berkaitan dengan cara pelaksanaan fungsi organisasi, di mana di setiap organisasi itu pasti memiliki cara pelaksanaan dan fungsi yang berbeda-beda. Ini tergantung sekali dengan organisasi yang menaungi tujuan itu. Mungkin organisasinya ingin bahwa ada 3 manajer, ada 5 staff, dan yang lain-lain. Itu termasuk sistem, bagaimana cara organisasi ini bekerja. Dan itu pasti berbeda-beda dalam setiap organisasi. Nah, yang keempat adalah tujuan produk atau product goal. Ini hampir sama dengan output goal tadi. Bedanya adalah output goal kan menspesifikkan produknya apa, barangnya apa, jasanya apa.
Nah, kalau produk goal ini adalah karakteristik dari barangnya atau jasanya. Misalnya, kita sudah tahu produknya adalah makanan. Nah, maka produk goal ini adalah dia mencari nilai atau valuasi dari makanan itu, ya, mencari nilainya. Makanan itu akan dibuat dengan rasa seperti apa, makanan itu warnanya akan seperti apa, dibungkus dengan cara apa, dikirimkan bagaimana, karakteristik yang ada dalam makanan itu harus dicantumkan, karena itu merupakan produk goal. Nah, yang terakhir adalah tujuan turunan atau derive goal. Tujuan turunan ini adalah tujuan yang muncul dari peletakan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain. Jadi dari 5 tadi, tujuan derive adalah nomor 5, tujuan turunan itu nomor 5. Nah, tujuan turunan ini sangat bergantung kepada tujuan yang lain. Misalnya antara society goals dan juga tujuan sistem itu ada apa? Tujuan apa yang ingin dicapai di antara keduanya, atau di antara ketiga, atau di antara keempatnya. Jadi tujuan turunan itu sangat bergantung kepada nilai-nilai atau tujuan yang lain. Kalau organisasi itu menentukan tujuan-tujuan tersebut secara terpisah, ya. Jadi tujuan organisasi berdasarkan sudut pandang yang berkepentingan ada 5. Yang pertama, tujuan masyarakat atau society goals. Yang kedua adalah tujuan keluaran atau output goals. Yang ketiga adalah tujuan sistem atau system goals. Yang keempat adalah tujuan produk atau product goals. Dan yang kelima adalah tujuan turunan atau derive goal, yang merupakan gabungan dari beberapa tujuan-tujuan yang lain. Seperti itu. Oke, kita sudah berbicara mengenai jenis-jenis tujuan, definisi dari tujuan. Nah, tapi kita belum cerita lebih banyak. Apa sih fungsinya organisasi itu menetapkan tujuan? Walaupun di awal tadi sudah cerita banyak kan, mereka menetapkan tujuan agar tahu arah kerjanya seperti apa, agar tahu pekerjaan yang perlu dilakukan itu apa, agar gampang untuk melakukan monitoring dan sebagainya. Nah, secara sederhana ada 5 fungsi tujuan, ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai pedoman bagi kegiatan. Yang kedua adalah sumber legitimasi. Yang ketiga adalah standar pelaksanaan. Yang keempat adalah sumber motivasi. Dan yang kelima adalah dasar rasional pengorganisasian. Oke. Ada 5 fungsi dasar dari tujuan. Ya, kita bahas satu persatu. Fungsi yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Ketika kita mengetahui tujuannya apa, maka kita sudah tahu akan seperti apa hasil akhirnya, kita perlu melakukan apa. Nah, itu yang dimaksud sebagai pedoman bagi setiap kegiatan, ya. Karena tadi kan tujuan tetapkan di awal, hasilnya dilihat di akhir. Nah, dalam time frame ini pasti ada kegiatan, dan kita harus tahu model kegiatannya seperti apa, kemudian nanti harus dilakukan seperti apa. Nah, itu bisa dicapai dengan baik kalau tujuannya ini sudah jelas, ya. Jadi tujuan itu juga bisa berfungsi sebagai pedoman bagi setiap kegiatan. Setiap kegiatan tujuannya apa? Nah, ini pedomannya. Harus seperti apa jadinya, maka kegiatan yang ada di tengah sini harus menyesuaikan dan dilakukan berdasarkan hasil akhirnya, biar hasil akhirnya juga optimal. Oke. Nah, tujuan yang kedua adalah sumber legitimasi, yaitu pengetahuan atau pengakuan dari pihak luar akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Nah, mungkin kalimatnya agak sedikit membingungkan. Nah, sumber legitimasi ini secara sederhana adalah ketika suatu organisasi itu punya sebuah tujuan, organisasi punya tujuan, maka masyarakat atau organisasi lain itu ketika melihat organisasi itu akan berbeda. Oh, organisasi ini ada dan mereka punya tujuan, ya. Makanya mereka legit. Makanya mereka dianggap keren, dianggap baik karena mereka punya tujuan yang jelas. Mereka tahu takarannya seperti apa, mereka tahu tujuannya kemana, ya. Mereka tahu hasil akhir yang diinginkan itu seperti apa, kondisinya seperti apa, dan juga kegiatan yang dicapai itu seperti apa. Maka organisasi yang lain juga akan menaruh rasa hormat, menaruh pengakuan kepada organisasi itu, ya. Itu adalah sumber legitimasi, fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah sebagai standar pelaksanaan.
Standar pelaksanaan ini hampir sama dengan pedoman bagi kegiatan. Bedanya adalah standar ini digunakan untuk evaluasi. Jadi di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah melakukan kegiatan dalam time frame tadi, ya, pasti ada evaluasi. Apa yang masih kurang dari kegiatan kita? Ketika suatu kegiatan itu dilaksanakan, apa yang kita rasa masih kurang, sehingga kita bisa meningkatkan kerjanya biar tujuannya ini menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi pedoman itu yang pertama tadi, fungsi pertama tadi lebih kepada sebelum melakukan kegiatan, tapi standar pelaksanaan ini adalah sebagai acuan ketika kegiatan itu dilaksanakan dan kita ingin melakukan satu kegiatan yang lain. Jadi untuk melihat standarnya seperti apa, peningkatan yang bisa dilakukan itu seperti apa. Nah, itu adalah standar pelaksanaan. Fungsi ketiga. Oke. Nah, yang keempat adalah sumber motivasi. Dengan kita tahu tujuan organisasi itu apa, maka kita juga punya motivasi. Oh, aku harus mengejar 500 followers di Instagram. Kita tahu tujuannya apa. Jadi kita bisa memiliki motivasi, oh hari ini udah dapat 100, besok dapat 200, besoknya lagi 300, 400, sampai mencapai tujuan. Itu adalah sumber motivasi. Yang kelima adalah dasar rasional dari pengorganisasian. Ya. Nah, karena organisasi itu memiliki struktur, ada ketua, mungkin sekretaris, bendahara, kemudian ada bidang dan divisi, ya. Maka diperlukan rasional atau alasan kenapa organisasi itu strukturnya seperti itu. Nah, struktural organisasi itu juga berkaitan dengan tujuan organisasinya. Kalau organisasi itu punya tujuan untuk menghasilkan produk, ya, untuk memanufaktur produk, maka otomatis harus ada bidang yang berkaitan dengan tujuan itu. Kalau tujuan organisasinya berkaitan dengan marketing atau promosi, maka juga harus ada bidang marketing atau promosi. Nah, jadi tujuan itu sangat berkaitan erat dengan dasar rasional dari pengorganisasian. Strukturnya seperti apa, arah kerjanya bagaimana, semuanya itu juga termasuk berkaitan dengan tujuan organisasi. Itu fungsi yang kelima. Jadi 5 fungsi tujuan: pedoman bagi kegiatan, legitimasi, yang ketiga adalah standar pelaksanaan, yang keempat adalah sumber motivasi, dan yang kelima adalah dasar rasional dari pengorganisasian. Oke? Nah, setelah ini kita akan berbicara mengenai proses penetapan tujuan dan cara penetapan tujuannya. Nah, proses penetapan tujuan ini secara singkat, ya, tujuan organisasi itu ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam organisasi itu. Ya, organisasi kan sekumpulan orang. Ya, ketika orang-orang itu sepakat, oh, ini yang cocok bagi kita, ini adalah nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai organisasi kita, maka dari sana baru mereka bisa menetapkan tujuan organisasinya sesuai keinginan, sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik mereka, karakteristik organisasinya. Prosesnya diawali dari nilai-nilai organisasi itu sendiri. Dalam penetapan tujuan organisasi ada juga unsur dasar, ya. Unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuannya, ya. Tapi ini mungkin tidak berlaku bagi semua organisasi, tapi ada sebenarnya unsur-unsur dasar yang bisa menjadi acuan, ya. Apa aja unsur dasarnya? Yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi itu memberikan manfaat paling sedikit sama dengan harganya. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produk akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas yang bersaing. Yang keempat, dengan dukungan dan kerja keras seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi lebih baik untuk menjaga keberlangsungan hidup, yaitu untuk pertumbuhan dan menghasilkan laba. Yang kelima, pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan. Ya, jadi unsur dasarnya ada di itu. Unsur dasar penetapan tujuan itu ada pada barang dan jasanya itu manfaatnya apa, barang dan jasanya itu bisa memuaskan kebutuhan pelanggannya atau tidak, teknologi yang digunakan itu menghasilkan kualitas yang baik atau tidak, kemudian sumber daya organisasi itu dapat mendukung keberlangsungan hidup,
pertumbuhan dan juga keuntungan organisasi itu atau tidak. Dan yang kelima adalah apakah pelayanan manajemennya dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi unsur dasarnya ada di situ. Nah, kemudian untuk cara perumusan tujuan, ya. Tujuan itu tidak semata-mata muncul hanya dengan diskusi, oh, menurutku tujuan kita seperti ini, dan selesai. Tidak seperti itu. Nah, penetapan cara perumusan tujuan itu dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh kekuatan, ya, seluruh anggota tadi yang saya bilang di awal tadi, seluruh bagian dari organisasi itu menurut mereka bagaimana, apa sih tujuan yang harus kita capai gitu kan. Nah, perumusan ini merupakan hasil usaha terpadu untuk memuaskan semua pihak atau himpunan berbagai tujuan individu atau organisasi. Dalam organisasi kan pasti ada individunya, ada stafnya, manajernya, itu kan berdiri sebagai individu. Nah, apakah tujuan ini bisa memenuhi kebutuhan pribadi mereka? Itu penting, ya. Maka agar perumusan efektif, manajemen organisasi itu perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Ya, ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah melibatkan individu yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. Ya. Yang kedua, manajer puncak sebagai perumus tujuan utama hendaknya melibatkan penurunan tujuan umum pada tingkatan yang lebih rendah. Yang ketiga, tujuannya itu harus realistis, selaras dengan lingkungan internal dan eksternal, baik sekarang maupun di waktu atau di masa yang akan datang. Yang keempat, tujuannya itu harus jelas, beralasan dan bersifat menantang bagi anggota organisasi. Dan yang kelima adalah tujuan umum itu hendaknya dinyatakan secara jelas. Ya. Jadi itu adalah agar perumusannya efektif, maka manajer harus melibatkan individu. Ya. Jadi ketua atau posisi yang paling tinggi itu juga harus melibatkan orang-orang yang mengawasi pelaksanaan dari staf-staf yang ada di bawahnya. Ya. Yang kedua, tujuan yang sudah dibuat tadi, tujuan secara umum itu juga harus dirincikan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil. Misalnya tujuan organisasinya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu harus dirincikan lagi, keuntungan tahun ini seberapa, keuntungan tahun berikutnya sebesar apa, dan sebagainya. Jadi harus diturunkan menjadi nilai-nilai yang lebih kecil yang bisa dicapai secara realistis. Ya, itu adalah poin ketiga, tujuannya harus realistis. Yang keempat, harus jelas alasannya apa. Kemudian tujuan itu juga harus menantang. Kalau tujuannya sudah dicapai, berarti kan nggak ada tujuan lagi. Maka harus ada tujuan yang memang harus dicapai, yang sifatnya menantang bagi seluruh anggota organisasi itu. Dan yang kelima adalah harus dinyatakan dengan jelas tujuan umumnya. Jadi biasanya digunakan sebagai moto, visi misi perusahaan. Nah, itu adalah tujuan yang dinyatakan secara jelas. Jadi itu adalah cara perumusan tujuan. Oke. Berikutnya adalah manajemen by objective atau MBO. Ya, ini berkaitan dengan tujuan dan organisasi. Nah, manajemen by objective itu tidak menentukan kegiatan di awal, ya. Tapi mereka selalu punya goals. Mereka selalu ada target-target yang ingin dicapai. Ya, hampir sama konsepnya. Tapi MBO ini lebih didasarkan pada dua hipotesis. Yang pertama, bila seseorang melekat secara kuat pada suatu tujuan, dia akan bersedia untuk mengeluarkan usaha lebih untuk meraihnya. Ya. Yang kedua, kapan saja seseorang memperkirakan sesuatu akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk membuatnya terjadi. Ya. Jadi MBO ini, manajemen by objective, dia berbeda dengan organisasi yang biasanya MBO ini lebih melibatkan banyak orang. Jadi semua staf itu terlibat dalam penentuan tujuan, ya. Unsur umum dari MBO ini ada komitmen pada program, kemudian penetapan tujuan manajemen puncak itu juga melibatkan staf yang lainnya. Yang sudah saya sampaikan tadi, MBO ini lebih mencakup banyak orang dalam satu organisasinya.
ya. Jadi ada komitmen dari setiap tingkatan, dari setiap jajaran, setiap posisi ya, mulai dari bos, manajer, ketua bidang, ketua divisi, anggotanya, itu ada kesepakatan, ada komitmen di sana bahwa tujuan kita seperti ini, semuanya terlibat, semuanya pengen apa, semuanya ingin mencapai apa, semuanya akan ditampung. Itu adalah manajemen by objective. Manajemen by objective ini juga sangat menjunjung tinggi tugas perseorangan ya. Tugas perseorangan dari setiap stafnya itu harus dilaksanakan secara efektif. MBO juga membutuhkan partisipasi yang sangat tinggi karena tujuannya ditetapkan oleh satu organisasi besar tadi, tidak hanya organisasi atau manajemen puncaknya, tapi semuanya harus memberikan kontribusinya, maka partisipasinya tinggi. Kemudian otonomi dalam implementasinya juga terencana. Jadi untuk melaksanakan tujuan itu ada otonominya. Oh, tanggung jawab saya sampai di sini. Oh, kerja saya sampai di sini. Jadi itu adalah MBO. Oke. Kemudian kekuatan MBO atau kelebihan MBO ya. Karena tadi kita berbicara tujuan organisasi pada organisasi yang biasa, sekarang kita berbicara tentang kekuatan dari MBO ya. Ini manajemen by objective, yang tadi adalah tujuan yang standar, tujuan yang pada organisasi pada umumnya. Sekarang MBO. Kelebihannya adalah 1, individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2, membantu dalam perencanaan. 3, memperbaiki komunikasi. 4, membuat para individu lebih memusatkan perhatian. 5, membuat proses evaluasi dapat disamakan melalui pencapaian tujuan tertentu. Oke. Kelemahannya adalah yang pertama, konsumsi waktu dan usahanya. Melibatkan banyak orang, perlu mikir banyak, ya, perlu diskusi lebih banyak, otomatis waktunya lebih banyak, usahanya juga otomatis lebih banyak. Itu kelemahannya MBO. Kedua, deskripsi jabatan, ya. Sebagai apa? Sebagai apa? Karena semuanya bercampur. Jadi jabatannya otomatis tujuannya itu jadi lebih universal. Itu kelemahannya. Kemudian penyesuaian dan perubahan. Kemudian ada gaya dan dukungan manajemen, penetapan dan koordinasi tujuan, pengawasan metode, pencapaian tujuan, dan konflik antara kreativitas dan MBO. Ya. Karena MBO itu sudah ditetapkan bersama, apakah ada ruang untuk kreativitas di sana? Nah, itu adalah kelemahan yang ada dalam MBO. Jadi itulah tujuan organisasi ya. Tujuan organisasi adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Unsurnya ada 2, kondisi yang ingin dicapai dan juga kegiatan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai kondisi itu. Ya, itu adalah tujuan organisasi. Oke. Tadi sudah berbicara mengenai tujuan organisasi ya. Tapi mungkin akan lebih seru juga kalau kita belajar mengenai organisasi itu sendiri. Oke, berbicara tentang organisasi ya. Yang pertama, ada pengertian dari organisasi. Menurut Stoner ya, organisasi adalah suatu pola hubungan melalui media ya. Orang-orang di bawah pengarahan atasan, manajer, atau untuk mengejar tujuan utama ya. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang di mana mereka punya tujuan dan mereka juga punya sistem pengawasan untuk mencapai tujuan itu. Itu adalah organisasi. Nah, jenis organisasi ini ada 2, yaitu formal dan juga informal. Formal adalah organisasi yang punya struktur ya, ada ketua, bla bla bla. Nah, sedangkan informal adalah organisasi yang muncul karena interaksi sosial dan keakraban yang muncul dalam interaksi itu. Jadi tidak disengaja sama sekali. Misalnya kita punya teman dekat, ada 5 orang, 7 orang, itu adalah organisasi secara informal. Tapi organisasi secara formal itu ada strukturnya. Ya, jadi siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, bendahara, wakil, dan sebagainya. Itu adalah jenis organisasi formal dan juga informal. Nah, contoh dari organisasi formal ini adalah organisasi yang terkait dengan organisasi di kampus, misalnya organisasi mahasiswa.
atau himpunan mahasiswa. Ada ketua, sekretaris, ketua bidang, ketua divisi, ya. Itu ada strukturnya, ada penyusunan organisasinya, ada fungsinya. Ya, ada bidang ini, bidang itu, bidang akademik, bidang seni dan olahraga, bidang riset dan teknologi, dan sebagainya. Nah, organisasi formal itu lebih berkaitan dan lebih mengedepankan hierarki atau susunan, kemudian departementalisasi ya, ada departemen-departemennya, bidang-bidangnya, dan juga wewenang dan tanggung jawabnya itu lebih tertata. Itu organisasi formal. Nah, berkaitan dengan tujuan organisasi, otomatis dalam organisasi formal itu juga terdapat hierarki tujuan organisasi. Ya, ada yang paling tinggi tujuannya, kemudian turun hingga manajemen atau pelaku organisasi yang paling rendah. Biasanya tujuan organisasi yang paling tinggi itu adalah visi atau visi perusahaan. Itu adalah tujuan organisasi yang paling tinggi. Di bawahnya ada tujuan divisi, bawahnya lagi ada tujuan departemen, bawahnya lagi ada tujuan kelompok kerja, bawahnya lagi ada tujuan individu. Ya, itu adalah hierarki dari tujuan organisasi. Fungsi hierarki itu apa? Agar semua pihak, ya, semua bidang, semua individu itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan tujuan yang besar tadi bisa tercapai dengan arahan yang lebih jelas, arahan yang lebih terukur. Ya, jadi yang kecil-kecil sudah terpenuhi, baru yang besar itu terlaksana dengan jelas. Ya, itu adalah fungsi dari hierarki tujuan organisasi. Berbicara tentang organisasi juga, ada banyak sekali bentuk organisasi. Ada organisasi garis, ya, yang memberikan kekuasaan secara mengalir. Ada organisasi garis dan staf, yang terdapat koordinasi dari setiap bidang yang terbentuk. Ada juga organisasi fungsional, yaitu manajer menempatkan ahli sesuai tujuannya. Ada juga organisasi komite, yaitu mengumpulkan pendapat dan harus bersifat nyaman agar setiap anggota dapat menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi komite itu hanya sekumpulan orang untuk menghimpun suatu pendapat. Dan yang kelima adalah organisasi matriks, yang artinya anggota memberikan laporan kepada pemimpin. Ya, itu adalah bentuk-bentuk organisasi: garis dan staf, fungsional, organisasi komite, dan matriks. Ada beberapa hal yang harus kita catat, ya. Ini informasi tambahan bahwa penggolongan bagian atau bidang dalam organisasi itu bisa dilakukan berdasarkan beberapa dasar. Pertama, ada angka. Misalnya bidang 1, bidang 2, kodam 1, kodam 2, wilayah 1, wilayah 2, wilayah kerja 1, wilayah kerja 2, seperti itu. Nah, itu adalah penggolongan bagian berdasarkan angka. Kemudian waktu. Misalkan shift pertama, shift pagi, shift siang, shift malam. Itu penggolongan bagian berdasarkan waktu. Yang ketiga adalah fungsi. Bidang PSDM, ya, pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, itu adalah penggolongan bagian berdasarkan fungsi dari organisasinya. Yang keempat adalah luas daerah operasional, misalnya kabupaten, provinsi, kelurahan, ya, kota, seperti itu. Jadi berdasarkan wilayah daerah operasionalnya. Dan yang kelima adalah jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, jadi itu adalah dasar penggolongan bagian dalam organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi harus terdapat karakteristik dalam struktur dari organisasi itu sendiri. Biasanya struktur organisasi itu pasti melibatkan dua hal, yaitu seimbang dan juga fleksibel. Seimbang artinya tugas itu harus sama dengan insentif atau reward yang diberikan. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai ini pada pembahasan mengenai staffing. Ya, ada metode upah 3P dan sebagainya. Itu secara singkat adalah tugas, tanggung jawab, pekerjaan harus sama dengan reward atau insentif yang diberikan. Ya, secara sederhana seperti itu. Struktur organisasi harus seimbang. Yang kedua adalah fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan perubahan dengan baik. Kalau ada perubahan struktural atau perubahan mungkin target karena suatu kondisi, misalnya pandemik, harus ada bidang yang di shutdown atau apa, harus terdapat fleksibilitas di sana agar keberlangsungan organisasi itu tetap terjaga. Ya,
Itu adalah dua karakteristik dari struktur organisasi, yaitu seimbang dan juga fleksibel. Kemudian ada pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi itu dilakukan pada dasarnya berdasarkan 4 hal: penilaian, pemecahan masalah, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Penilaian ini adalah mencari atau menganalisis peristiwa di luar atau di dalam organisasi untuk merumuskan suatu masalah, ya, suatu masalah dan suatu solusi untuk menyelesaikannya. Ini menyambung ke nomor 2, yaitu pemecahan masalah. Karena sudah dilakukan analisa, ya, maka di sini dilakukan solusinya. Kalau masalahnya seperti ini, berarti kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah di poin kedua, yaitu pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Setelah tahu apa yang harus dilakukan, maka tentu harus dilaksanakan biar masalahnya bisa diselesaikan. Kalau tidak dilaksanakan, ya tidak selesai-selesai masalahnya. Nah, dan yang keempat adalah evaluasi. Jadi setelah solusinya dilaksanakan, apakah itu menjawab permasalahannya atau tidak? Ya, jadi pengembangan organisasi itu dilakukan dengan penilaian. Ada masalah apa sih? Kemudian pemecahan masalah. Solusinya apa? Kemudian pelaksanaan. Oke, let's do this. Ayo kita lakukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Oh, does it solve the problem? Does it work? Itu adalah pengembangan organisasi. Jadi itulah materi mengenai tujuan organisasi, ya. Tadi kita sudah membahas tujuan organisasi, sudah membahas manajemen by objective, dan yang terakhir juga sudah membahas organisasi beserta strukturnya, kemudian sifatnya formal informal dan yang lain-lain. Oke, berikutnya akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perencanaan. Oke, materi yang kedua terkait dengan perencanaan. Perencanaan ini lebih erat kaitannya dengan manajerial yang atas atau manajerial utama. Jadi tingkatnya di atas. Jadi kan ada tingkatan organisasi, ya, ada hierarkinya. Atas, tengah, bawah, ya. Perencanaan ini lebih erat kaitannya dengan posisi yang lebih atas. Kenapa? Karena aktivitas manajerial utama ini pasti melibatkan yang pertama mendefinisikan tujuan, yang kedua menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga adalah menyusun rencana terkait dengan kegiatan kerjanya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di materi pertama, ada time frame, tujuannya apa ditetapkan, targetnya, outputnya apa. Di tengah-tengahnya, ya di tengah sini pasti ada kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan itu. Nah, 3 hal ini, tujuannya apa, strateginya apa sampai sini, terus kegiatan yang di tengah ini ada apa, itu ditetapkan oleh manajerial utama atau bagian dalam perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan perencanaan. Oke? Nah, perencanaan dalam organisasi itu bersifat formal. Artinya, sasaran yang dibuat itu akan dibuat untuk dapat mencakup periode waktu tertentu. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada time frame, harus bisa memenuhi time frame itu. Nah, yang kedua, perencanaan itu ditulis. Jadi ada rinciannya, ada rinciannya kan. Bulan ini harus apa, bulan ini harus apa, tahun depan harus apa, tanggal ini harus apa. Jadi jelas dan dibagikan kepada anggota organisasi biar ada standarnya, standar operasional, pedoman, kemudian ada juga motivasinya. Tadi fungsi tujuan tadi, ya. Kalau tujuan itu ditetapkan, pasti harus ada sasarannya dan harus ada timelinenya, kapan harus dilakukan, ya. Secara sederhana seperti itu. Nah, pasti ada perdebatan sih, biasanya dalam individu, ya. Pasti ada orang yang melakukan kegiatan dalam hidupnya itu ya udah dijalani aja tanpa dicatat. Ada juga tipe orang yang harus nulis jurnal, ya, hari ini selesai apa, besok harus apa. Nah, akan lebih baik, ya, ini hanya sekedar saran, akan lebih baik kalau kita mencatat hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang sudah kita lakukan untuk just to keep track of it, hanya untuk melihat kita sudah sampai mana, ya, kita sudah berkembang sebesar apa, ya, secara singkat seperti itu. Oke. Why do managers plan? Kenapa manajer itu merencanakan? Well, kalau tidak terencana,
pasti arahnya akan terombang-ambing, ya. Karena tujuan dari perencanaan itu adalah memberikan arahan, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan redundansi atau pengulangan atau pencatatan yang tidak perlu lagi. Yang keempat, menetapkan standar untuk pengendalian dalam melakukan perencanaan, ya. Jadi mencapai tujuan, ya, tadi materi yang sudah saya sampaikan itu juga harus ada rencananya. Karena kalau tidak direncanakan pasti bingung kita arahnya kemana. Walaupun ada tujuannya, ya, oke, kita akan mencapai 500 juta penjualan, tapi kita mulai dari mana? Tidak ada perencanaan yang jelas. Kita harus apa untuk mencapai itu? Tidak ada arahan yang jelas dan pasti ada ketidakpastian. Oke, habis ini kita ngapain lagi ya? Habis ini apa yang perlu kita lakukan? Pasti ada banyak kebingungan dan ketidakpastian kalau tidak ada perencanaan. Makanya perencanaan itu dilakukan untuk memberikan arahan, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan pemborosan dan redundansi, serta menetapkan standar untuk pengendalian dan juga pengawasan. Ya, itu diingat-ingat. Oke. Kemudian kita akan berbicara mengenai hubungan antara perencanaan dan kinerja. Bagaimana perencanaan itu mempengaruhi kinerja dari karyawan kita? Well, we already talk about it in the first materials, in the first discussion about goals. Ya, tentang tujuan kita sudah berbicara tentang ini. Ya, bahwa kalau orang itu tahu tujuannya apa, mereka pasti tahu mereka harus melakukan apa. Tujuannya apa? Rencananya apa? Ya, kalau ada rencana yang detail, oke, hari ini aku harus melakukan 3 kegiatan ini. Ya, maka otomatis performa mereka akan fokus kepada 3 hal itu. Ya, jadi ya, kualitas perencanaan dan implementasi itu pasti mempengaruhi kinerja. Ya, kemudian dalam melakukan atau mencapai tujuan itu, pasti perencanaan dan kinerja ini saling berhubungan. Ya, kalau perencanaannya baik, detailnya ada. Hari ini melakukan ini, pasti stafnya akan tahu dia harus melakukan apa. Jadi kinerjanya pasti lebih baik. Ya. Kemudian kita akan berbicara tentang elements of planning. Ya. Elemen dari perencanaan. Ada 2 elemen dari perencanaan. Yang pertama adalah rencana, dan yang kedua adalah tujuan. Rencana adalah dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dipenuhi. Tujuan akan dipenuhi, ya. Jadi rencana ini sifatnya, bentuknya adalah dokumen. Yang saya sampaikan tadi, dia ditulis detail. Bulan ini apa, tahun depan apa, itu rencana. Dan tujuan itu adalah hasil atau target yang diinginkan. Ya, jadi ada 2 elemen, rencana dan tujuan. Ya. Dia bentuk dokumennya seperti apa, langkah detailnya seperti apa, rencana. Tujuan itu, kondisinya yang ingin dicapai itu seperti apa. Itu adalah elements of planning atau elemen-elemen, bagian-bagian dalam perencanaan. Ya, rencana, tujuan, elements of planning. Oke. Kemudian ada juga tipe-tipe dari tujuan. Tujuan itu ada banyak tipenya. Jadi nggak semua tujuan itu sama. Ada tujuan yang berkaitan dengan keuangan, ya. Like, we need to get a lot of money. Ada organisasi yang seperti itu. Ada juga tujuan yang berkaitan dengan strateginya atau kinerjanya dengan organisasi yang lain. Ini ada kompetitor nih. Strateginya seperti apa biar dia bisa memenangkan atau mengalahkan kompetitor yang lain. Itu tujuan strategi. Ada juga tujuan itu yang dinyatakan berhadapan atau berlawanan dengan sasaran yang nyata, ya. Karena visi itu pasti tidak selalu 100% terlaksana, maka harus ditulis dan dinyatakan. Itu tipe-tipe tujuan. Nah, secara ideal tipe tujuan itu tidak diukur berdasarkan secara ideal, keberhasilan itu tidak diukur berdasarkan satu tipe tujuan saja. Misalnya tujuannya hanya untuk mendapatkan uang. No, we cannot do that. Why? Karena
keberhasilan yang baik itu pasti melibatkan banyak faktor. Dapat uang aja nggak cukup. Dapat uang dan harus bisa unggul dari kompetitor itu pasti lebih baik daripada dapat keuntungan saja. Ya, makanya secara ideal keberhasilan itu pasti diukur berdasarkan beberapa tipe tujuan. Yang sudah saya sampaikan tadi, ada tipe tujuan untuk keuangan, strategik, dan juga untuk membandingkan sasaran dengan sasaran yang nyata. Itu ya, itu. Nah, tujuan itu juga harus smart. What is smart? Smart adalah spesifik. Tujuannya harus spesifik. Kemudian measurable atau dapat dihitung. Kemudian achievable, dapat dicapai. Kemudian realistic, ya realistis. Dan yang terakhir adalah timely, ada time frame-nya. Jadi tujuan itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, and also timely. Itu adalah tujuan. Kemudian ada tipe-tipe perencanaan, ya. Tipe perencanaan itu bisa dibagi berdasarkan breadth atau kedalaman, time frame, jangka waktu, spesifikasi, apa yang mau dicapai, dan juga frequency of use. Penggunaannya butuh berapa kali? Nah, itu adalah tipe-tipe dari perencanaan. Nah, kemudian, ini kita berbicara tentang yang tadi. Ada traditional goal setting, ada juga management by objective. Ya, secara tradisional tujuan itu ditetapkan oleh atasan. Tapi kalau dengan MBO atau management by objective, tujuan itu ditetapkan oleh seluruh atasan dan bawahan. Jadi satu organisasi itu saling bekerja sama untuk menetapkan tujuan. Ya, itu MBO. Kalau tradisional, dia pasti diawasi oleh atasan. Tapi kalau MBO, ya pasti kinerjanya ditetapkan bersama-sama. Nah, kalau tradisional, pasti atasan itu punya kontrol kepada bawahan, ya, full control, top down. Kalau MBO, pasti ada feedback. Pak, saya butuh ini. Oke, saya akan penuhi. Jadi ada diskusi antara atasan dan bawahan kalau menggunakan MBO, ya. Itu sekedar perbandingan saja ya, untuk memperluas materi yang pertama tadi, oke? But we're gonna go back to the planning section, oke? Nah, planning dalam tingkatan organisasi, ya ada tingkatannya. Tingkatan manajemen atas, tengah, dan pelaksana bawah, ya. Top eksekutif itu, ya, biasanya dia berkaitan dengan strategic planning. Kalau middle layer manager, dia berkaitan dengan kegiatannya. Jadi strateginya apa, ya, tujuan besarnya apa dari top tadi. Yang middle ini berpikir apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai itu, ya. Kalau topku pengen itu, berarti aku harus apa? Itu middle. Nah, yang first layer managers atau yang bawahan, dia hanya harus memikirkan mengenai pelaksanaannya saja. Jadi tujuannya apa, rinciannya seperti apa, oke, I'm gonna do it. Ya, jadi itu adalah planning dalam tingkatan organisasi. Ya, oke. Tuh. Nah, itu juga berkaitan dengan porsi manajemen dalam organisasi. Top eksekutif itu strategiknya lebih besar dari operasional. Middle manager strateginya sama dengan operasional, karena dia di tengah-tengah kan harus balance. Dan first manager yang paling bawah, dia operasionalnya lebih besar karena dia sifatnya hanya melaksanakan daripada strategiknya. Itu perbedaannya ada di situ. Nah, ada juga isu-isu atau permasalahan yang muncul dalam perencanaan. Seperti apakah perencanaan itu menciptakan kekakuan? Kemudian, apakah rencana itu bisa berkembang secara dinamis? Apakah rencana itu, kalau sifatnya formal itu kurang dari intuisi dan kreativitas dari staff? Apakah rencana itu hanya fokus kepada hari ini dan bukan besok? Apakah rencana itu mensukseskan agenda saat ini dan bukan besok? Dan apakah rencana itu cukup? Ya, itu adalah isu-isu dalam perencanaan. Nah, isu-isu tadi tidak selamanya benar, ya.
Karena pasti dalam perencanaan itu diperlukan penanganan yang baik agar tidak terjadi isu-isu yang tadi ya. Jadi kalau perencanaan itu dirasa menciptakan kekakuan, maka perencanaannya harus diubah, harus ada perubahan dan juga adaptasi di sana. Kalau rencananya itu mengakibatkan kurangnya kreativitas dan juga intuisi, maka itu juga harus disesuaikan agar terdapat intuisi, kreativitas, agar ada peluang untuk berkembang di sana ya. Jadi isu-isu dalam planning itu bisa diatasi dengan pendekatan yang baik, dan itu perlu didiskusikan dengan lebih jelas. Saya tidak bisa menjawab isunya satu persatu ya, tapi kalau ada permasalahan dan kita bisa diskusi, pasti ada solusi yang lebih baik dalam perencanaan. Seperti itu. Berikutnya adalah perencanaan efektif dalam lingkungan yang dinamis ya. Gimana sih caranya kita bikin perencanaan yang efektif terus lingkungannya juga dinamis ya? How do we do that? Itu kan how do we do that? Pertama, rencana itu harus spesifik tapi fleksibel. Kedua, rencana itu prosesnya berkelanjutan. Jadi nggak di awal ditetapkan selesai, enggak. Pasti ada evaluasi, pasti ada perumusan masalah tadi yang saya sampaikan tadi untuk perkembangan organisasi tadi. Nah, itu juga bisa diterapkan dalam rencana. Kemudian, rencana itu juga harus diubah sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Kalau stafnya libur 50 orang, berarti kan tujuannya juga harus dikurangi, targetnya juga harus menyesuaikan. Tuh, supaya tidak ada kekakuan dalam rencana tadi. Kemudian, gigih dalam perencanaan itu pasti akan membuahkan hasil. Yes, of course, hard work always pays off. Always, all the time. Ya. Kemudian, hierarki perusahaan atau organisasi itu harus rata dan seimbang. Just like what I've told you before. Ya. Organisasi itu harus rata atau seimbang. Kerjanya sama dengan rewardnya. Ya. Kemudian, dari materi kedua tadi, ya, everything about planning, here is the conclusion. Ya, ini adalah kesimpulannya. First, dalam hidup sudah banyak ketidakpastian. Untuk itu kita butuh perencanaan. Yang kedua, perencanaan itu dilakukan untuk memberi arah, mengurangi ketidakpastian, dan menetapkan standar. Yang ketiga, perencanaan pasti akan mempengaruhi standar kinerja. Because we know what to do, so we have to do them. And we can measure how we have done those things. Pasti ada hubungannya, perencanaan dan kinerja. Ya, makanya kalau perencanaannya baik, pasti kinerjanya baik. Ya, 2 thumbs up. Kemudian yang keempat adalah elemen dari rencana. Elemen dari perencanaan. Elemen dari perencanaan itu ada rencana, bentuk dokumen, dan tujuan, kondisi yang diinginkan. Rencana adalah dokumennya, tujuan adalah hasilnya. Ya, catat. Kemudian tujuan itu memiliki banyak tipe. Ada tipe keuangan, ada tipe strategik, dan ada tipe yang lain ya. Idealnya keberhasilan perusahaan atau organisasi itu dicapai ketika tipe-tipe tujuan itu dicapai seluruhnya. Jadi tidak hanya satu tipe saja, nggak hanya untung secara material atau keuangan, tapi juga bisa unggul atau berhasil dalam bidang strategik. That's way better. Okay? Kemudian tujuan itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, and also timely. Ya, smart. Dan yang terakhir, tipe perencanaan. Ada kedalaman, jangka waktu, specificity, dan juga frekuensi penggunaan. Ya, oke. That's all about planning. Ya, jadi itu adalah materi mengenai perencanaan. So, perencanaan itu pasti akan mendukung tujuan. Ya, semakin baik perencanaan, maka tujuan juga akan dicapai dengan lebih baik. Perencanaan akan mempengaruhi kinerja dari setiap staf atau anggota dari organisasi. Jadi kalau perencanaannya baik, performa atau kinerja dari stafnya baik, tujuannya pasti akan dicapai secara lebih optimal. So, that's about planning. Oke, kita akan lompat kepada materi yang ketiga, yaitu staffing. Bagaimana cara kita memilih staff, apa yang harus kita berikan kepada staff, and everything about staffing. So, yes,
Let's go to staffing. Okay, now let's talk about staffing. Mari kita berbicara tentang staffing. Oke, jadi staffing itu merupakan sebuah kelanjutan dari proses manajemen ya. Tadi kan menetapkan tujuan sudah, membuat perencanaan sudah. Sekarang kita perlu staffing ya. Kalau tujuannya ada, rencananya ada, tapi kita nggak punya staff, ya nggak jalan kan organisasinya. Makanya kita perlu staffing ya. Oke, ini adalah staffing. Staffing itu tujuannya adalah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat dalam waktu yang tepat. Itu staffing ya. Secara singkat, staffing itu adalah mencari sumber daya manusia. Udah, itu yang perlu kita pikirkan ya. Staffing itu juga bisa dikaitkan dengan fungsi yang lain ya. Staffing dalam manajemen itu dilakukan dalam bentuk satu, seleksi atau penarikan sumber daya manusia ya, penarikan, mencari sumber daya manusianya. Yang kedua, penyeleksian, diseleksi yang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Yang ketiga adalah pengembangan. Setelah kita dapat sumber daya manusianya, I'm really caught up in mahasiswa thing ya, karena saya masih mahasiswa jadi pembicaranya mahasiswa ya. Jadi setelah dicari, setelah diseleksi, maka perlu dikembangkan ya, karena kasihan setiap manusia itu pasti punya hak untuk berkembang dan mengekspresikan diri. Maka kita harus memenuhi itu sebagai manajemen. Kemudian ada penggunaan dari sumber daya manusia itu ya. Jadi seperti apa kita mengalokasikan sumber daya manusia kita? Nah, itu adalah staffing. Penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan juga penggunaan. That's all about staffing. Oke, berikutnya adalah berbicara tentang hubungan antara staffing dengan pengorganisasian dan juga koordinasi. Oke? Pengorganisasian atau organizing itu adalah menyusun wadah legalnya, menyusun posisinya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ya, fungsi perusahaan, bidang-bidangnya, departemennya apa, butuhnya apa, itu adalah organizing. Kemudian staffing, karena tadi udah ada nih tempat-tempatnya, kita mengisi itu dengan orang-orang ya. Orang-orang yang sudah kita cari, kita seleksi, kita kembangkan, tadi ya kita isi di situ. Itu adalah staffing, mengisi posisi yang kita butuhkan, ya, staffing. Kemudian koordinasi, ya, koordinasi itu adalah memastikan bahwa setiap bagian tadi ada kerjasamanya, top dan bottom ada kerjasamanya, mungkin tiap divisi ada kerjasamanya, ya, itu adalah koordinasi. So, organizing is to set up the place, set up the position, ya. Staffing to fill up their place, to fill up the positions, and koordinasi itu adalah to make sure that each of this position, each of the person in this position have communications and also interacting to each others. So they're making a good communication, good interactions. That's what we need to do in coordinations. Jadi hubungannya seperti itu. Organizing tempat, staffing orang, koordinasi hubungan. Oke? Lanjut kepada bagaimana staffing itu bisa berjalan dengan baik. Ya, pasti mungkin Bapak HRD di luar sana atau Pak Bos di luar sana yang mungkin nonton video saya kan berpikir gitu. Bagaimana kalau tahu staffing itu sekuat itu, terus gimana caranya biar posisi itu bisa dipenuhi dengan orang yang tepat? Ya, saya akan cerita. Oke. Jadi karyawan yang tepat, posisi yang tepat, di waktu yang tepat, itu perlu banyak langkah, perlu banyak proses seleksi. Ya. Karena kita juga harus memahami bahwa proses itu harus dicapai dengan meramalkan apa yang kita butuhkan. Ya. Kita ini butuh apa? Kita harus bisa memprediksi. Oke, kalau tujuan saya seperti ini, maka saya pengen posisi ini dipenuhi oleh orang yang seperti ini. Ya, itu langkah pertama.
We have to know what we need. Yang kedua, ya, kita bisa juga mengambil orang dari bidang yang ada dalam organisasi kita. Misalnya kita tahu, oh, si A ini pinter dalam bidang produksi. So I'm gonna take him, I'm gonna place him in a new place. We can also do that. Ya, tergantung bagaimana cara kita mencari orang yang tepat, posisi yang tepat, waktu yang tepat itu juga tergantung dengan momentumnya. Ya, tergantung dengan kesempatan, momentum. Ya, itu pasti tergantung dengan itu. Kemudian kita juga harus memahami pasar tenaga kerja. Sekarang nih lulusan tahun, because it's 2021, I'm gonna say 2021 tuh lulusannya itu seperti apa? Karakteristik pasar tenaga kerjanya itu seperti apa? Oh, mereka pintar IT. Oh, mereka bisa mengolah data. Oh, mereka pandai data science. Oh, mereka berhubungan dengan web development and everything about pasar tenaga kerja ini we have to know. Ya, karena dengan mengetahui pasar tenaga kerja, kita juga tahu what we are looking for. Apa yang kita cari dalam situasi yang saat ini, dan itu pasti akan memudahkan kita untuk mendapatkan staff yang terbaik. Oke? So, know your market. Tahu atau pahami pasar tenaga kerja kita. Itu penting. Nah, secara singkat, untuk mencari orang yang tepat, posisi yang tepat, waktu yang tepat, diperlukan banyak proses, ya. Ada seleksi, mencari tenaga kerja, mencari pasar tenaga kerja, memprediksi kebutuhan kita apa. You have to figure that out yourself, ya. Kemudian di sisi lain, staffing ini juga ada hubungannya dengan personalia, ya. Personalia itu apa? Personalia itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana kita untuk memanage atau mengatur, mengelola sumber daya yang kita punya, ya. Jadi staff yang sudah kita dapatkan, how do we manage them? How do we use them? Itu personalia, oke? Nah, tadi kan saya sudah menceritakan ada penarikan, ada penyeleksian, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang itu. Penarikan ini jelas, dia digunakan untuk mencari, ya, mencari orang yang tepat lah. Nah, penarikan ini bisa dilakukan dari lingkup internal atau eksternal. Penarikan internal berarti kita mengambil staff dari bidang lain untuk dimasukkan ke bidang yang kita inginkan. Yang tadi saya berikan contoh, A pintar produksi, kita taruh di bidang produksi. Ya, itu. A pintar di bidang produksi tapi dia ada di bidang marketing. It doesn't make any sense. So we have to transfer him to a new place. Transfer them to a new place. Ya, itu adalah penarikan. Kemudian, kalau dari lingkup eksternal, tadi lulusan 2021, pasar tenaga kerja, itu bisa apa aja. So we need to sort them, we need to filter them out. Kita perlu memfilter, mencari mana yang kita butuhkan dalam bidang yang lagi kita cari posisinya. Ya, itu. Internal, eksternal. Penarikan itu bisa dicari berdasarkan penarikan internal atau eksternal. Kemudian, penarikan internal itu bisa juga dilakukan berdasarkan beberapa kegiatan. Yang pertama, upgrading. Ya, jadi kita tingkatkan kualifikasi dia, kita beri dia pelatihan, itu upgrading. Yang kedua, bisa juga lewat transfer tadi, ya. Tuh. Yang ketiga ada juga pengangkatan atau promosi. Oh, dia nih udah baik nih jadi staff. Sekarang dinaikkan jadi manager. We can do that. Itu penarikan. Jadi nggak harus hanya transfer, bisa juga oh ini udah ada di posisi yang baik, dia pintar produksi ya, di bidang produksi dia udah di bidang produksi, but we want to improve his knowledge. Kita mau meningkatkan pengetahuan dia, pengalaman dia, skillnya dia, maka kita ngasih upgrading ke dia. Transfer juga bisa. Kemudian ada juga promosi. Oh, ini kamu nih kalau ada di staff kamu nggak akan berkembang lagi karena kamu udah maksimal. Makanya kita kasih kamu promosi ke bidang manager yang lebih baik. Ya, kalau dia sebagai staff sudah baik, ya otomatis dia mengetahui field atau ruang kerjanya, ruang lingkup kerjanya dengan baik, maka kita naikkan dia di posisi yang lebih baik, pasti hasilnya akan lebih baik. Itu. Kemudian, kalau kita mencari orang atau mencari staff dari pasar tenaga kerja, kita bisa mencari mereka lewat iklan, organisasi yang lain, ya. Biasanya lawan kita itu hijacking.
atau organisasi bawah kita, kantor cabang kita punya nih manajer yang baik, kita tarik dia ke sini, itu bisa. Atau lewat rekomendasi, misalnya manajer ini punya kenalan, ini nih bagus, we can also do that. Kemudian institusi pendidikan, misalnya universitas ini, Universitas Airlangga, mereka punya lulusan yang paling top, terbaik, makanya kita rekrut dari mereka, bisa. Yang kelima, ada juga perusahaan pesaing tadi, hijacking, karena kita tahu dari perusahaan ini dia pinter banget, so we want to take them, biar kita dapat SDM yang baik dan perusahaan pesaing kita juga kelabakan karena mereka punya masalah ya, karena sumber dayanya kita ambil, pasti mereka harus cari pengganti ya, itu hijacking. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Ada juga migration dari kantor cabang ya. Misalnya cabang di sana ada yang lebih baik, we take them. Itu adalah bagaimana cara kita melakukan penarikan dari eksternal ya. Oke. Berbicara tentang penarikan dan seleksi ya, untuk merekrut orang-orang yang baru ya, sebenarnya kita bisa langsung bicara tentang upah 3P ya, yaitu 3P itu adalah person, position, and performance. Jadi harga atau reward dari setiap orang, setiap manusia itu ditetapkan berdasarkan 3P. Person, personalia dia, position, posisinya dia, dan juga performance, kinerjanya dia. Personalia itu berarti kualifikasi dia pendidikannya apa, dia skillnya di mana, ya, itu personalia. Position, dia itu jabatannya apa, ya, itu position. Kemudian performance, dia kinerjanya seperti apa. Nah, 3P ini yang akan mempengaruhi upah dan yang perlu diberikan perusahaan kepada pelamar kerja atau staff yang kita cari, ya. Kalau kita bisa memberikan upah yang sesuai dengan 3P, pasti akan ada banyak orang yang terkualifikasi, yang baik, ya, yang akan mengincar perusahaan kita. Oh, perusahaan ini baik nih, jabatannya harganya sekian, aku punya kualifikasi seperti ini, performaku seperti ini, I'm gonna take that position di perusahaan itu. Itu pasti ada daya tariknya tersendiri kalau perusahaan itu bisa menyediakan upah 3P tadi, ya, itu. Jadi 3P itu harus dipenuhi. Kalau kita ingin memberikan atau mendapatkan staff yang baik, maka upah 3P-nya juga harus lebih baik. Person, position, and also performance. Just take note on that. Keberhasilan dalam penarikan itu, ya, kalau kualitas SDM yang kita dapatkan baik, maka upahnya juga harus baik, 3P-nya juga harus baik. Kalau kita gagal memenuhi itu, mereka pasti akan pergi. Mereka pasti nggak akan memberikan performa yang maksimal. Mereka pasti performanya turun. Mereka pasti personalianya nggak akan terpakai di perusahaan kita. Such a waste of time, such a waste of energy, such a waste of a person. We shouldn't do that. Ya, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus bisa memberikan upah yang berimbang dengan kualitas dari manusianya atau kualitas dari staf kita. Ya, itu adalah keharusan dari setiap manajemen. Itu. Nah, berbicara tentang seleksi ya, tadi kan habis kita berbicara tentang upahnya bagaimana, maka proses seleksinya. Dalam menyeleksi seorang calon pegawai atau calon staf, ya, kita harus bisa mencari data pribadi mereka, ya, untuk meng-cross check personalianya mereka bener nggak nih, gitu. Kemudian kita bisa melakukan seleksi lewat psikotes. Secara psikologis nih mereka gimana, benar nggak sih apa yang mereka ungkapkan itu, apakah sesuai dengan kualifikasi mereka atau tidak. We can actually confirm that by using psychotest. So, psikotes bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi, ya, terkait dengan sikapnya, kepribadiannya, tanggung jawabnya, motivasinya. We can do that in psychotest. Kemudian, ya, kita juga bisa memberikan pengujian berupa tes tulis, ya, untuk mengobservasi, untuk mengawasi
dia nih bener gak skillnya seperti yang dia sampaikan, dia nih bener gak punya pengetahuan yang sedemikian. Kita bisa adakan tes tulis untuk mengkonfirmasi itu. Kemudian kita juga bisa memberikan tes wawancara untuk mengukur bagaimana tingkat komunikasi dia, apakah dia sesuai dengan perusahaan kita secara karakteristik, apakah dia bisa survive di sini dan make friends of each other. So we can also do that, ya. Jadi bisa dilakukan dengan mencari berkas, psikotes, pengujian, dan juga wawancara. Dan itu biasanya dilakukan secara bertahap, ya. Boleh urutannya berbeda karena setiap perusahaan dan organisasi itu pasti fleksibel, ya, model ininya. Tapi setidaknya untuk seleksi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan staff yang tepat, ya, orang yang tepat, posisi yang tepat, waktu yang tepat, ya, yang pokoknya yang terbaik lah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, setelah melakukan seleksi, ya, sebaiknya perusahaan itu melakukan orientasi kepada pegawai barunya. Di situ kita bisa bercerita, oh, di organisasi atau perusahaan kita ini kita bekerja dengan cara ini, upah kita seperti ini, fasilitasnya seperti ini, jaminan sosialnya seperti ini, prosedur kerjanya seperti ini. Jadi setiap orang itu tahu apa yang harus mereka lakukan dalam organisasi itu. Nah, setelah kita dapat SDM-nya, kita bisa mengembangkan sumber dayanya itu. Nah, pengembangan ini bisa dilakukan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kinerja dari setiap karyawan. Nah, pengembangan ini bisa dilakukan lewat pelatihan, technical assistance, atau magang, ya. Jadi ada banyak cara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kita punya. Dan setiap manajemen harus melakukan itu untuk memastikan bahwa perusahaan kita bisa berkembang. Kalau SDM yang berkembang, pasti perusahaannya berkembang. So do that. Oke. Kemudian segala proses personalia itu akan dapat berhasil apabila tadi memenuhi 3P, upahnya sesuai, rewardnya sesuai dengan personalia, sesuai dengan posisi, sesuai dengan performance. Itu yang paling penting, ya. Jadi itu. Oke, mungkin kita bisa berbicara lagi terkait dengan personalia dan sebagainya tadi, ya. Upah 3P, person, itu berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Kalau position itu berdasarkan jabatan. Posisi itu menentukan harga, posisi itu menentukan tanggungan. Makin besar tanggung jawabnya, harus makin besar rewardnya. Karena dia pusing, dia mikir banyak, dia tanggung jawabnya banyak, pasti reward yang harus kita berikan juga harus sesuai dengan itu. Oke, itu. Kemudian performance, apakah dia kerja sesuai target, apakah dia pantas mendapatkan insentif, apakah dia sesuai dengan beban kerjanya, itu juga harus diperhatikan. Itu upah 3P, ya. Tuh. Kemudian terkait dengan pengembangan, ini perlu dicatat. Seseorang pasti bersedia mengembangkan diri jika ada hubungannya dengan upah. Kalau dia skillnya naik, berarti upahnya harus naik. Seiring pertumbuhan skill, upah yang dibayarkan juga harus meningkat. Tuh. Seiring dengan pengalaman, maka pantas untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Dia udah kerja 20 tahun, upahnya sama terus. It doesn't make any sense. Kita harus memberikan mereka reward, memberikan mereka suatu apresiasi lah, dengan bentuk upah yang lebih baik itu, insentif yang lebih baik itu. Kemudian, kalau posisinya dia juga naik, maka upahnya juga harus naik, karena posisinya naik. Jadi 3P tadi pasti linear dengan harganya, ya. Makin personalianya dia baik, harganya makin baik. Posisi dia makin baik, dia harganya juga meningkat. Performance dia baik, dia juga harus meningkat. Seperti itu. Jadi secara singkat, masalah staffing, ya, mencari orang yang tepat itu juga harus didasari dengan pengetahuan kita terhadap kualifikasi dan kebutuhan perusahaan kita. Ya, kita butuh perusahaan itu, kita butuh posisi apa, kita butuh orang seperti apa. We have to know that untuk mencari orang yang baik. Nah, kalau kita ingin orang yang tepat, kita juga harus bisa memastikan kita memberikan kompensasi yang baik. Upah 3P tadi. Berikan upah atau reward sesuai dengan personalnya dia, sesuai dengan posisinya dia, sesuai dengan performanya dia. Karena kalau kita ingin tenaga kerja dengan kualitas yang baik, kita juga harus bisa memastikan bahwa mereka berkembang dan mereka bisa menerima perusahaan kita. Caranya dengan apa? Ya dengan upah yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ya, itu adalah kunci dari staffing. Kunci dari staffing adalah bisa
memprovide, bisa menyediakan upah dan reward terkait dengan pengembangan, terkait dengan gaji, terkait dengan insentif yang baik kepada karyawan yang menurut kita dan menurut mereka ya sesuai dengan keadaan itu kualifikasinya juga baik. Itu. Jadi staffing pasti akan berhasil kalau 3P dipenuhi. Personalia, position, and also performance. Itu adalah materi terkait dengan staffing. Jadi hari ini kita sudah berbicara banyak hal terkait dengan tujuan, perencanaan, dan juga staffing. Ya, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman dan mungkin masyarakat di luar sana yang menonton video saya. I thank you so much for your attention. So, itu tadi. Tujuan itu adalah kondisi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, di mana tujuan itu dilakukan berdasarkan perencanaan. Ya, rencananya apa untuk mencapai tujuan itu, dan dalam setiap rencana itu pasti ada orang-orang yang kita libatkan, which is why we need staffing. Jadi 3 materi kita hari ini, tujuan organisasi, perencanaan, dan juga staffing itu saling berhubungan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Halim, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.